Hey, what's up, kembali lagi di sini bersama saya di Jogja Komtek. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali verification tentang casing dari Venom Merek, yaitu Venom Merek Diamond XS. Ya, teman-teman nggak salah dengar, ini ada Venom Merek Diamond XS. Kalau yang kemarin kita sudah review Venom Merek Diamond yang biasa, kali ini kita akan review yang Venom Merek Diamond seri yang MATEK-nya, teman-teman. Kalau kemarin kan seri ATEK-nya, yaitu Venom Merek Diamond XS. Seperti yang teman-teman lihat di depan sini, Venom Merek Diamond XS itu juga ada dua varian warna, teman-teman, seperti Venom Diamond yang biasa, yaitu black dan white. Ya, dan di sini kita udah bersama Venom Merek Diamond XS yang versi putihnya ya, teman-teman. Jadi sebenarnya size-nya si Venom Merek Diamond XS ini termasuk adalah mini tower untuk berdasarkan size-nya. Yes, mini tower. Untuk ukurannya sendiri, lebarnya itu ada 275 mm, terus panjangnya itu ada 360 mm, dan tingginya itu 358 mm. Sama seperti Venom Merek Diamond yang ATX ya, case ini termasuk dalam case panoramic ya, panoramic view. Anda bisa lihat di sini, di depan dan samping sini full tempered glass, teman-teman. Tempered glassnya ukuran ya kurang lebihnya sama seperti Venom Merek Diamond yang biasa, itu sekitar 4 mili. Dan di sini bahan yang dipakai ini ada penurunan sedikit, teman-teman, dari Venom Merek Diamond yang biasa. Kalau Venom Merek Diamond yang biasa itu menggunakan bahan SPCC 0,8, si Venom Merek Diamond SS ini ketebalannya 0,6, jadi size-nya 0,2. Memang dari segi harga pun cukup dipakas ya, teman-teman. Kalau yang Venom Merek Diamond kemarin itu di harga 600 ribuan. Kalau si Venom Merek Diamond XS ini yang versi MATEK-nya itu di angka 400 ribuan. Gila nggak, teman-teman? Case 400 ribuan seperti ini loh, teman-teman. Murah banget, teman-teman. Lalu lanjut di sini di bagian atas ini, teman-teman, kita dapat satu dust filter. Nah, dan di bawahnya ini nggak ada, dan di tempat lainnya pun nggak ada. Kalau Venom Merek Diamond yang kemarin kan hanya ada satu di bawah, teman-teman. Di atasnya malah nggak ada. Di Venom Merek Diamond yang versi XS ini itu dust filternya ada satu, tapi di atas, teman-teman. Oke, untuk kapasitas fan case-nya, visi Venom Merek Diamond XS ini maksimal buat 7 fan case, teman-teman, di mana aja, yaitu di belakang sini satu, ukurannya biasa 120 mm. Lalu di atas ini ada 2, dan di bawah sini ada 2. Terus di samping sini itu ada 2 juga, jadi totalnya ya 7. Terus untuk support radiator coolingnya, dia support radiator cooling 240 mm, teman-teman. Kalau yang si Venom Merek Diamond yang biasa yang ATX kemarin kan dia support coolingnya, water coolingnya itu 360 mm. Nah, ini versi MATEK-nya ini supportnya 240 mm, teman-teman. Di mana aja, di atas sini satu, atau di samping sini, dan di bawah, teman-teman. Terus buat teman-teman yang mau pakai CPU cooler biasa, teman-teman, si Venom Merek Diamond SS ini maksimal menggunakan CPU cooler yang tingginya itu 155 mm, teman-teman. Kalau si Venom Merek Diamond kemarin kalau nggak salah 165 ya, sisi sedikit. Dan selanjutnya seperti yang namanya ya, teman-teman, case ini muat motherboard hingga MATEX, teman-teman, mulai dari ITX dan MATX. Terus untuk panjang VGA maksimalnya bisa buat dalam case ini adalah 340 mili, teman-teman. 340 mm atau 37 cm. Gak beda jauh sebenarnya sama si Venom Merek Diamond yang ATX. Jadi kalau teman-teman misalnya mau pakai VGA yang gede-gede, mau pakai VGA yang triple fan, asal panjangnya nggak lebih dari 34 cm, itu masih bisa muat di dalam case Venom Merek Diamond XS ini, teman-teman. Lalu langsung aja kita buka, teman-teman. Kalau si Venom Merek Diamond yang ATX biasa, dia kan tampilannya clear. Si tempered glass-nya ini clear, alias gak ada baut-baut yang terpasang kayak gini, karena sistemnya pakai magnet dan ada semacam pengujinya.
Nah, kalau si Phantom Eric Diamond XS ini dia ada 4 baut kayak apa namanya? Kayak case-case biasa buat gold temper glass-nya ini. Kita buka dulu ya, teman-teman. Ini dia penampakan dari sampingnya, teman-teman, Phantom Eric Diamond XS tanpa temper glass. Nah, itu dicopot biasa ya, teman-teman. Kalau yang Phantom Eric Diamond kemarin kan copotnya harus dari atas. Jadi bagian atas ini dibuka, baru dia bisa copot temper glass yang ada di samping maupun di depan. Nah, kalau ini bagian atas si Phantom Eric Diamond XS ini itu mati, teman-teman, dalam artian nggak bisa dibuka. Lihat, kita lihat di sini dia dikunci mati. Nah, gimana caranya buka ya temper glass yang depan ini? Sebelumnya saya kira si temper glass yang depan ini nggak bisa dibuka, teman-teman, tapi setelah saya lihat-lihat dan perhatikan lagi, dia bisa dibuka dengan cara ditekan sedikit, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat sini ada model kunciannya, teman-teman, tinggal dorong dari dalam. Sambil jangan lupa diperhatikan depannya dipegangin. Nah, dia udah bisa dilepas gini. Jadi modelnya kunci ya, teman-teman. Lalu ini penampakannya dari depan ketika temper glass ini dibuka. Lalu kita beranjak ke bagian belakangnya, teman-teman. Di sini bagian output VGA-nya dia kayak case pada umumnya, teman-teman. Kalau yang Phantom Eric Diamond yang kemarin kan modelnya itu bisa diputar gitu, dengan 4 baut yang ngehold si istilahnya back panel VGA-nya, back plate-nya VGA-nya. Nah, kalau di sini tuh modelnya kayak case-case pada umumnya. Nanti teman-teman bisa lepas bagian ininya dulu, lalu pasang VGA seperti biasa, seperti case-case biasa, dan kita geser ke sebelahnya. Power supply yang digunakan power supply ukuran ATEX biasa 175 mm. Nah, power supply-nya itu di bagian bawah sini ya, teman-teman. Kalau si Phantom Eric Diamond yang biasa, yang ATEX itu kan ada di sebelahnya back panel motherboardnya sini, di atas sini. Nah, ini di bawah. Kita buka bagian belakangnya. Oh ya, sebelumnya bagian belakangnya itu ada seperti semacam mesh-nya, ada sirkulasi udaranya, itu nggak full ya, teman-teman. Kalau yang Phantom Eric Diamond kemarin kan full, jadi dua ini full. Kalau ini di full di bagian depan dan belakangnya ini separuh. Karena apa? Karena ya cuma butuh keluar udaranya di sini di bagian power supply ya. Kita buka dulu ya, bagian belakangnya kayak buat biasa. Untuk warnanya cakep sih, putih, clear, full putih ya. Nah, ini dia penampakan Phantom Eric Diamond XS dari belakang ketika dilepas penutupnya. Kita lihat di sini ada apa aja. Di sini di bagian bawah tadi sudah dijelaskan, ini adalah tempat untuk power supply ukuran ATEX biasa. Lalu di sini ada kabel-kabel front panel. Dan yang menarik di sini untuk kapasitas storage-nya itu tidak sebanyak si Phantom Eric Diamond yang biasa. Kalau si Phantom Eric Diamond yang biasa bisa buat sampai 3 SSD SATA. Nah, si Phantom Eric Diamond yang XS ini itu kalau teman-teman pakai HDD yang gede, yang 3,5 itu, teman-teman bisa pakai HDD 1 dan 1 SSD SATA 2,5. Tapi kalau teman-teman mau pakai SSD SATA semua itu aja muat SSD SATA 2 yang ukuran 2,5. Jadi pilihannya HDD plus SSD SATA atau SSD SATA plus SSD SATA. Untuk cara pasangnya gimana? Teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa buka dulu dua bautnya ini. Lalu di sini ada seperti penguncinya, teman-teman. Itu ditarik ke atas, lalu dicabut biasa. Habis itu pasang dulu di plate-nya di depan dan belakang, terus pasang lagi deh. Memang pemasangannya agak sedikit memerlukan effort ya, teman-teman, karena nanti pastinya ketika udah si plate-nya, dudukannya, storage ini ketika udah diisi dengan storage yaitu SSD dan HDD, apalagi HDD ya kan agak berat tuh. Nah, masangnya itu
jadi sedikit susah. Tapi overall untuk penempatannya bagus teman-teman. Meskipun si case ini kita kasih storage yang istilahnya kapasitas storage kita maksimalkan semua, itu tetap menyediakan tempat-tempat untuk kabel manajemennya seperti yang ada di depan sini, yang ada di bawah maupun yang ada di belakang. Nah, disarankan banget teman-teman untuk kalian yang pakai case kayak gini, itu sangat disarankan menggunakan power supply yang setidaknya semi modular lah, biar menata kabel manajemennya lebih gampang lagi. Oh iya, di depan sini di bagian front panel ya, ini yang pertama ada tombol power seperti biasa, terus ada LED indikator, lalu ada tombol reset teman-teman yang nggak dipunyai si Venom Black Diamond yang biasa. Lalu di sini ada USB yang biasa itu ada 2 buah, dan USB yang 3.0 itu ada 1 buah, dan yang lainnya jack mic dan headphone biasa. Oke, untuk depannya sebenarnya persis banget Venom Black Diamond yang biasa. Ada satu logo kecil di bawah sehingga tampak clear depannya, tampak elegan. Yang membedakan hanya beberapa yang tadi, kayak seperti yang bagian atas bisa dilepas. Kalau Venom Black Diamond bisa dilepas. Lalu selain itu ukuran motherboard supportnya, terus tempered glass yang ada di samping, cara lepas pasangnya, dan koneksi front panel USB nya. Kalau si Venom Black Diamond nya biasa itu koneksinya USB itu 3.0 semua, atau kalau ini masih menyediakan USB yang biasa. Dan di bawahnya nggak ada dash filternya, dipindah ke atas, udah cukup bagus sih. Karena kan kebanyakan juga kalau teman-teman pasang fan itu, daripada pasang fan di bawah, mending pasang fan di atas. Baru kecuali nanti kalau teman-teman ada kelebihan fan atau mau dimaksimalin fan case nya semua, baru naruh yang bawah. Nah, ini bagus nih, dikasih dash filternya di atas, nggak kayak Venom Black Diamond sebelumnya. Oke, sini ada body biasa. Lalu mungkin udah cukup saja sih teman-teman. Untuk ukurannya ya compact sih, compact, gak terlalu tinggi tapi agak lebar. Dan si bahan SPCC 0,6 ini walaupun selisihnya lumayan 0,2 sama yang Venom Black Diamond biasa, tapi dia tetap terlihat kokoh dan memang ketika dirasakan cukup kuat teman-teman. Gak terlalu letoy, gak seperti yang kita bayangkan ketika kita dapat case dengan bahan SPCC 0,6. Oke, mungkin saja. Oh iya, case ini seperti yang sudah di-spill di awal tadi, itu harganya hanya 400 ribuan teman-teman. Dan ini baru launching beberapa waktu yang lalu. Kemarin udah restock lagi di tempat kami. Dan kalau teman-teman, saran saya loh, kalau teman-teman nggak buruan beli case, keburu case ini gak di pasar tuh. Karena kapan lagi tuh buat kita bisa punya case model panoramik size MATX di harga 400 ribuan. Wah, yang penting ini cakep banget teman-teman. Karena kemarin kan selain kita kemarin Venom Black Diamond ini kita udah on hands yang hitam, kita di sini gantian on hand yang putih. Karena kalau dilihat yang putih emang cakep banget teman-teman, apalagi size-nya compact. Jadi ketika teman-teman isi buat motherboard MATX terus pakai VGA yang triple fan, apalagi ada radiator coolernya di atasnya dan fan-nya full 7 biji, itu kelihatan compact banget teman-teman. Kami belum punya belum punya gambaran atau contoh case yang udah diisi penuh ya teman-teman, tapi ketika lihat di bagian webnya itu benar-benar kelihatan keren, compact, dan cakep banget teman-teman. Dan untuk teman-teman yang berminat bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk pembeliannya sebelum kehabisan. Dan untuk harganya sementara saat ini di bulan Mei awal ini harganya itu sekitar 400 ribuan teman-teman.
buruan teman-teman check out sebelum teman-teman kehabisan, sebelum harganya naik. Mungkin sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada koreksi silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.